Jadi ternyata dia sudah mentarget 2024, sudah siap rapi untuk kembali menguasai Indonesia lewat Jenderal Sambo. Hidupmu glamor, tajir melintir, di istana Polri bagaikan sultan, harta berlimpah menggenggam tahta. Coba Pak, ini jenderal bintang 2 naruh duitnya, fulusnya itu di bunker rumahnya. Berapa Pak? 900 miliar. Tapi diumumkan Jenderal Sambo status tersangka, langsung ditahan di Mako Brimob. Ndak taunya nginep di Hotel Aston. Bukan ditahan di Mako Brimob, nginepnya di Hotel Aston. Kan ini sandiwara. Rakyat dibohongi. Astagfirullah. Ternyata Jenderal Rembo ini Sambo ya Allah, ternyata Pak punya target 2024 dia harus menggolkan presiden, calon presiden oligarki. Dan Sambo siap harus dijadikan sebagai Kapolri. Ini wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bapak Ibu yang dirahmati, akhirnya apa yang terjadi? Makar Allah lebih dahsyat. Ternyata Pak, sudah rencana diatur rapi sekali. 2024 ini target untuk mengembalikan. Artinya apa? Untuk menguasai kembali. Targetnya 2024. 2022 Allah bongkar makarnya, yaitu dibongkar kasus Rembo. Sambo kok Rembo, Sambolado. Ini Pak, jadi ternyata dia sudah mentarget 2024, sudah siap rapi untuk kembali menguasai Indonesia lewat Jenderal Sambo. Hidupmu glamor, tajir melintir, di istana Polri bagaikan sultan, harta berlimpah menggenggam tahta. Coba Pak, ini jenderal bintang 2 naruh duitnya, fulusnya itu di bunker rumahnya. Berapa Pak? 900 miliar. Ini jenderal bintang 2 nyimpen duit di rumahnya itu 900 miliar. Nek ditambahi 100 miliar dari jamaah Ki Ageng Grebek, kan genep 1 triliun Pak. Iya kan? Naik 900 miliar. Tapi diumumkan Jenderal Sambo status tersangka, langsung ditahan di Mako Brimob. Ndak taunya nginep di Hotel Aston. Bukan ditahan di Mako Brimob, nginepnya di Hotel Aston. Kan ini sandiwara. Rakyat dibohongi. Astagfirullah.
Jadi padahal dia divisi propam yang konon katanya sebagai garda terdepan, rangkap jabatan lintas sektoral, mengendalikan bisnis judi 303, narkoba, bahkan sampai jaringan kartel narkoba tingkat dunia. Ini Jenderal Sambo. Mengendalikan proyek prostitusi hingga rekayasa kasus pembunuhan. Pertanyaannya, pernahkah KPK mengungkap? Tidak pernah. Pernahkah PPATK melacak aliran dananya? Tidak pernah. Tidak berani, Pak. Tidak ada yang berani. Ya Allah, ternyata Jenderal Rembo ini Sambo. Ya Allah, ternyata Pak punya target 2024 dia harus menggolkan presiden, calon presiden oligarki. Dan Sambo siap harus dijadikan sebagai Kapolri. Ini wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi sudah dirapi sekali, diatur targetnya 2024 sudah, Pak. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sampai memberikan statement. Selama ini Pak, yang saya dengar apa yang disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir, statementnya santun sekali. Tapi baru kali ini beliau agak keras, Pak. Apa? Sampai beliau memberikan statement Muhammadiyah akan sia-sia dalam jihad konstitusi kalau oligarki ini benar-benar terlalu mencengkeram Indonesia dalam semua lini kehidupan di Indonesia, dalam berbangsa dan bernegara. Sampai akhirnya Profesor Haidar Nasir memberikan statement, ini sudah ugal-ugalan, bebal sudah. Ini loh, ini bahasa yang kasar loh sudah, Pak. Baru kali ini Profesor Haidar Nasir yang selama ini saya dengar santun dan benar-benar kata per kata itu benar-benar bil hikmah gitu loh, Pak. Baru kali ini beliau mungkin sudah tidak kuat, Pak, sampai memberikan statement seperti itu. Ini jaringan konsorsium judi online 303. Nggak usah dirinci, Pak, tambah sumpek nanti. Apalagi ibu-ibu, tambah sumpek. Nah, kira-kira pengendalinya itu siapa? Oligarki. TNI Polri sudah dikuasai oligarki. Yang ngatur Indonesia ini. Bahkan oligarki menghabisi Habib Rizik Syihab, gagal. Akhirnya 6 pengawalnya dibantai. Ini oligarki itu musuh besar rakyat Indonesia. Makanya dari Jawa Timur, tokoh-tokoh ulama se-Jawa Timur melakukan gerakan, melakukan perlawanan terhadap oligarki. Sementara masyarakat Jawa Barat melakukan perlawanan terhadap gerakan Islamophobia. Jadi antara Jawa Timur dan Jawa Barat klop, sudah, Pak, klop. Dari Jawa Barat menggerakkan anti Islamophobia, kemudian dari Jawa Timur perlawanan terhadap oligarki. Oligarki itu Cina, Pak. Nah, itu. Ini yang menguasai Indonesia sekarang. Jadi rapi sekali targetnya 2024. Mereka ingin berkuasa, lebih mencengkeram Indonesia. Tapi Allah gagalkan 2022. Makar Allah lebih dahsyat.
Lewat pintu masuknya lewat mana? Jenderal Rembo Sambo. Jadi itu Allah, makanya Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kembali kepada Al-Quran itu, coba, Allah belum pernah dan tidak pernah memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Tidak pernah. Ya kan? Tokoh dolim sak dunia ini. Tidak pernah. Allah perintahkan Nabiullah Musa taat, istiqomah, berjuang. Ya kan? Siapa yang menghabisi Fir'aun? Allah. Begitu juga kita di Indonesia, umat Islam tetap atiullah wa atiur rasul, istiqomah, berjuang. Yang nanti bagian yang menghancurkan tokoh-tokoh dolim di Indonesia ini siapa? Allah. Allah buktikan sebelum puncak 2024, 2022 sudah Allah hancurkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini tidak bisa tidur mereka, Pak. Tidak bisa tidur. Ini lewat Jenderal Sambo ini. Pintu masuknya lewat Jenderal Sambo. Contoh, Pak, kalau kita lihat, kalau kita setback, siapa yang membentuk Jenderal Sambo ini? Ternyata pada zamannya Pak Jenderal Tito Karnavian. Makanya pengamat-pengamat di Indonesia, Pak Tito ini punya 3 dosa. Dosa yang pertama, ya, yaitu dia membentuk Satgasus Merah Putih. Ini dosa yang pertama pada yang bentuk Jenderal Sambo ini, ya, yaitu Jenderal Tito Karnavian. Dosa yang kedua, mengalihkan, menyeret Polri tidak lagi sebagai wasit, tapi diseret oleh Jenderal Tito Karnavian sebagai pemain. Lah nek wasit diajak jadi pemain, kira-kira hancur, Pak, permainan itu. Sepak bola itu hancur wesan. Wasit diseret jadi pemain, ya rusak sudah, Pak. Ini dosa yang kedua Pak Tito Karnavian ini. Dosa yang ketiga yaitu apa, Pak? Pelanggaran HAM. Siapa? Contoh pembunuhan 800 lebih petugas KPPS. Itu Polri menyatakan tidak boleh ada otopsi. Siapa yang melakukan otopsi akan dikenaki pidana. Ya kan? Akhirnya Ibu Dokter Ani Hasibuan, karena beliau terpanggil hati nuraninya, Pak. Iki manusia, ini bukan kucing. Ini manusia 800 lebih mati, Pak. Tidak boleh dilakukan penelitian oleh Polri. Siapa yang melakukan penelitian langsung penjara. Akhirnya Ibu Dokter Ani Hasibuan terpanggil hati nuraninya. Dia melakukan otopsi sembunyi-sembunyi. Akhirnya kena juga, Pak. Beliau langsung dikenai pidana 10 tahun penjara. Ibu Dokter Ani Hasibuan. Diam-diam dia melakukan otopsi sendiri. Dari sampel dari 800 lebih yang dibunuh itu petugas KPPS, akhirnya beliau mengatakan rata-rata itu pakai zat arsenik, Pak. Racun. Ketika saat petugas KPPS minum kopi atau minum teh. Nah, Bude ditanya, Bude, ini yang meninggal ini 800 lebih. Oh, itu biasa. Demokrasi. Ya Allah, sampai ini jamaah saya, Pak. Jamaah saya itu sampai protes. Ustaz, kok belum mati-mati sih, Ustaz? Akhirnya saya beritahu, Bu, kalau ndang mati, kita dapat ladang amal dari mana? Nah, ini
ujian Allah, dimunculkan bude. Dari situ kita bisa bangkit semangat kita, perjuangan kita. Dari situlah pahalanya. Jadi wong-wong pinggiran itu kok ndang mati ngono, Pak. Sampai seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai akhirnya dosen-dosen Fakultas Hukum UB, beliau kan punya mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi orang, Pak, salah satunya di Ombudsman Jakarta. Cerita, ternyata ada ketua KPU, ketua KPPS ini loh, petugas KPPS ini, ya kan, tugas KPPS. Dia diracun, tidak mati. Habis itu berita terakhir ditembak. Karena apa? Dia tidak mau disuap dengan fulus jutaan, tidak mau. Akhirnya dibunuh, tembak. Bahkan dari ombudsman, cerita ombudsman itu ada yang sudah di Bandara Soekarno-Hatta karena kena keracunan tadi, arsenik tadi. Dia mau berobat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dilarang oleh Polri, Pak. Pulang. Akhirnya meninggal di jalan. Astagfirullah. Ini dibangun teori tadi itu. Manusia itu adalah hewan. Inilah yang terjadi. Nah, akhirnya Allah membongkar. Yang ditangkap berapa? 31 polisi, ya kan? Yang status tersangka kalau tidak salah 4, termasuk Jenderal Sambo. 31 orang, Pak. Itu katanya ini pelanggaran kode etik. Coba loh, Pak, 31 dianggap pelanggaran kode etik. Ini bukan pelanggaran kode etik ini, Pak. Ini gerombolan ini. Persekongkolan kejahatan ini sudah. Tapi masih disebut pelanggaran kode etik. Astagfirullah. Sampai Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional ikut-ikutan bohong, Pak. Pakai narasi bohong. Nah, sementara ulama yang benar-benar melakukan seperti biasa check up, dituduh oleh Kapolres Bogor bohong, yaitu Habib Rizik Syihab. Padahal beliau check up di Rumah Sakit Umi Bogor, langsung dituduh oleh Kapolres Bogor ini kebohongan, masuk delik pidana. Akhirnya Habib Rizik kena delik pidana. Nah, siapa yang mati duluan? Kapolres Bogor mati duluan. Ini mubahalahnya, doanya ulama. Ulama itu dagingnya racun, Pak. Ulama itu dagingnya racun. Jangan semenang-menang kepada ulama. Akhirnya yang menuduh Habib Rizik bohong mati duluan, kena jantung, Pak. Ini sudah makarnya Allah. Hati-hati, ojo ngelamak karo ulama, iya kan? Kualat nanti. Bagaimana solusi syar'inya? Insya Allah bulan depan. Walah katanya. Bagaimana solusi syar'inya? Insya Allah bulan depan. Ini, Pak. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Pak Pano, part kedua, insya Allah bulan depan, Ahad ketiga. Solusi syar'inya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah longgar, Pak. Lego. Hati ini, kolbu ini lego. Karena apa? Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah was sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat. Artinya kalau tidak sesat, insya Allah selamat
dunia dan akhirat, ya kan? Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara, kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Insya Allah kita bahas bulan depan. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.